Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat untuk berkumpul di dalam ruangan yang berbahagia ini. Dan selawat berangkaikan salam kepada arwah junjungan alam yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa memperpanjang mukadimah, Aki di sini sebagai moderator atau penengah, yang mana pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Al-Akh Ahmad Fauzan yaitu problematika mengqada salat menurut pandangan para ulama fikih. Mungkin apa yang disampaikan oleh Al-Akh kita nantinya, poin-poin pentingnya tolong dicatat. Ya, apabila terjadi nanti kejanggalan atau tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, maka boleh ditanyakan. Ya, di sini bukan diutamakan benar dan salahnya, akan tetapi di sini hanya berdiskusi atau bermusyawarah untuk kebaikan bersama atau menemukan titik temunya. Langsung saja kepada Al-Akh Fauzan, pemateri pertama, menyampaikan abstraknya selama 10 menit. Kepada Ahmad Fauzan kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji kita aturkan kepada Allah SWT yang telah memberi kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Salawat dan salam mari kita sajikan pada roh junjung alam yang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak pimpinan atau perwakilannya, yang saya hormati Direktur PMI, dan saya hormati asatidz wal asatidzah yang turut hadir pada hari berbahagia ini, serta para audien yang turut hadir pada hari ini. Baik, pada hari ini saya sebagai materi yang akan menjelaskan karya ilmiah saya yang berjudul Problematika Mengqada Salat Menurut Pandangan Ulama Fikih. Baik, adapun alasan kenapa saya mengambil judul ini, karena saya tertarik dengan firman Allah SWT, yaitu inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Sungguhnya salat itu telah ditetapkan bagi orang-orang yang beriman. Salat itu telah ditetapkan bagi orang-orang yang beriman pada waktunya. Dan hadis yang lain yaitu amalan seorang, hadis Rasulullah SAW, amalan seorang tidak akan sempurna apabila salatnya tidak sempurna. Dan sempurnalah amalan seorang jika salatnya sempurna. Jadi berdasarkan dari yang poin tersebutkan, bahwasanya bagaimana dengan orang yang ingin sholat, namun ketika dia ingin melaksanakan sholat, dia terjangkit penyakit gila atau ada pingsan atau ada unsur-unsur lain yang sehingga seorang tersebut meninggalkan sholat. Misalnya, jika dia ingin sholat zuhur, namun ketika dia ingin melaksanakan sholat zuhur, dia tiba-tiba pingsan di pertengahan jalan, sehingga kabel tersebut tidak dapat melaksanakan sholat zuhur. Cuma pada saat
hingga sholat asar. Tentu sholat zuhur yang dia tinggalkan karena tidak sengaja, karena ketidaksengajaan. Inilah yang menjadi problematika mengapa pemateri membahas ini. Apakah wajib untuknya untuk mengkadanya atau mengganti sholat tersebut, ataukah cukup dengan sholat sunnah atau cukup dengan sholat taubat sehingga dia tidak perlu kado tersebut, tidak perlu lagi mengkada sholat tersebut, mengganti sholat tersebut. Dan selain itu, bagaimana dengan orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat selama 2 tahun? Dia telah berapa kali telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan sholat, contohnya telah balik, mukallaf, Islam atau lain sebagainya, sehingga misalnya dia meninggalkan sholat. Kita buat contohnya lagi sekadol. Mungkin sekadol meninggalkan sholat 2 tahun setelah ia balik. Kemudian setelah dia meninggalkannya, dia ingin bertobat. Allah ingin bertobat. Apakah cukup dengan sholat taubat saja? Sholat yang ia tinggalkan cukup dengan sholat taubat saja, sholat yang tinggalkan tidak wajib untuk digantinya, ataukah cukup dengan sholat sunnah saja? Inilah yang banyak terjadi perdebatan antara ulama, perbedaan pendapat serta perbedaan dalil yang mereka sebutkan. Oleh karena itu, penuh materi perlu membahas problematika mengkada salat. Ya, adapun rumusan masalah materinya itu satu, apa definisi kada salat? Tentu kita belum semua mengetahui apa itu definisi kada salat. Dan kedua, bagaimana pandangan ulama terhadap mengkada salat? Apakah itu wajib, sunnah, atau makruh? Inilah yang akan materi bahas. Baik, mari kita lanjutkan ke bab 2, pembahasan. Ya, definisi kada salat. Yaitu kada salat secara etimologis berasal dari kata kodo yakti, yang penulis ambil dari kamus Muhammad Yunus, yang berarti membayar, menentukan, memutuskan, dan memerintahkan. Banyak arti yang terkandung dalam bahasa. Namun pemateri akan mengambil kada salat secara istilah melakukan, yaitu melakukan salat fardu atau ibadah lain semisal puasa. Ya, ini ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT di luar waktu semestinya disebabkan oleh alasan-alasan tertentu. Ya, seperti sholat tadi, alasannya kenapa? Karena dia pingsan, mungkin haid atau nifas atau unsur-unsur yang lainnya yang menyebabkan seorang tersebut meninggalkan salat. Dan salat dan definisi salat tersebut itu, definisi salat sendiri secara etimologis artinya adalah doa. Kenapa pemateri mengatakan doa? Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, "Washolli alaihim inna sholataka sakanul lahum." Artinya, dan berdoalah untuk mereka, karena sesungguhnya doamu itu akan menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Quran surah At-Taubah ayat 3. Dan makna salli alaihim dan ayat di atas maknanya adalah berdoalah bagi mereka. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwasanya sholat adalah definisinya secara etimologis atau secara bahasa adalah doa. Kemudian secara epistemologis atau secara syariat, yaitu salat artinya urutan perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itulah definisi dari kata salat. Kemudian kita tentu bertanya, rumusan kedua itu bagaimana pandangan ulama sih dengan problematika mengkada salat ini? Masuk ke poin B, yakni pandangan ulama fikih terhadap mengkada salat. Ulama fikih berbeda pendapat tentang hukum mengkada salat yang telah ditinggal. Ulama empat mazhab bersepakat bahwa mengkada salat itu wajib, baik karena adanya ujur atau tanpa adanya ujur.
Sedangkan seorang ahli fikih dari mazhab Zahiri yaitu Abu Muhammad Ali bin Hasan mengatakan bahwa mengqada salat itu tidaklah sah dan cukup menggantinya dengan salat sunnah dan perbanyak amal baik supaya Allah SWT mengampuni bajunya. Ulama empat mazhab di sini yaitu ulama mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i dan Maliki. Itulah ulama-ulama yang dimaksud oleh pemateri sini. Kemudian jika ulama empat mazhab ini mewajibkan qada salat, maka tentu kita bertanya bagaimanakah cara mengqada salat tersebut? Jika diwajibkan, jika tidak bagaimana? Di sini pemateri telah menyebutkan cara mengqada salat itu. Adapun ulama yang mewajibkan qada salat, mereka bersepakat bahwa wajib mengqada sesuai dengan cara dan sifat-sifat yang tertinggal itu. Misalnya, kita meninggalkan salat zuhur, maka kita wajib mengqadanya sesuai dengan sifatnya. Tidak mungkin kan kita melaksanakan salat zuhur, meninggalkan salat zuhur, kemudian kita menggantinya dengan salat 2 rakaat atau 3 rakaat dengan salat maghrib. Tentu itu tidak bisa. Kemudian sebagai ahli fikih berpendapat bahwa tertib dikerjakan secara urut. Secara urut hukumnya sunnah bukan wajib. Maksud di sini ya. Misalnya kita meninggalkan sholat 1 hari penuh dari subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Maka di besok harinya kita sunnah untuk mengerjakannya